apa sih alat akselerator? Di akselerator adalah alat produksi untuk mempercepat partikel yang bermuatan, misalnya seperti elektron ataupun proton. Jadi mereka itu menggunakan medan listrik yang dengan tujuan agar memberikan energi yang sebesar mungkin agar partikel itu supaya bisa digunakan untuk penelitian atau aplikasi tertentu. Nah, kalau kita analogikan akselerator seperti treadmill super canggih, jadi itu partikel dimana jadi kita lari 5 menit ada di sini, treadmill kita sudah kos-kosan. Sedangkan partikel ini bisa lari hampir secepat cahaya tanpa menurut sama sekali. Yang bikin serunya itu semua itu terjadi di ruang tertutup yang sangat canggih, bukan di lapangan besar. Nah, sekarang aku bakal jelasin cara kerja akselerator. Akselerator bekerja dengan memberi dorongan bertahap pada partikel. Dorongan ini bukan motivasi hidup, tapi medan listrik yang memberikan energi. Lalu medan magnet digunakan untuk menjaga arah dan lintasan partikel supaya dia tidak belok seenaknya. Partikel ini digiring terus-menerus sampai kecepatannya itu naik drastis. Ada akselerator linear atau linak yang bentuknya itu lurus kayak jalan tol, tempat partikel dipacu searah. Ada juga akselerator yang melingkar seperti sinkrotron yang memungkinkan partikel berkeliling terus sambil terus dipercepat. Intinya nih, akselerator itu mirip mainan kesukaan partikel, tempat mereka muter-muter dengan kecepatan absurd tanpa mabuk perjalanan. Jenis-jenis akselerator. Jenis akselerator ada banyak dan masing-masing punya gaya sendiri. Yang pertama adalah linear akselerator atau yang disebut dengan linak. Ini akselerator yang lintasannya lurus, partikelnya jalan terus ke depan, nggak pakai belok-belok. Cocok untuk memproduksi linear X berenergi tinggi dan digunakan di rumah sakit. Lalu yang kedua ada siklotron. Ini akselerator berbentuk lingkaran spiral. Partikel bergerak memutar sambil kecepatannya bertambah tiap putaran. Cocok untuk membuat isotop radioaktif untuk keperluan medis. Lalu yang ketiga ada sinkrotron. Ini versi arena balap paling besar. Bentuknya lingkaran raksasa dan punya energi super tinggi. Biasanya dipakai untuk penelitian besar seperti meneliti struktur molekul, material, hingga mempelajari interaksi partikel subatomik. Jadi bisa dibilang akselerator itu punya versi jalan urut, versi muter sederhana, dan versi muter ekstrim. Baik, sekarang kita bahas yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu kegunaan akselerator. Akselerator ini dapat digunakan di berbagai bidang. Namun di sini saya akan bahas dua bidang, yaitu pertama bidang medis yang paling sering digunakan. Pada bidang medis, akselerator digunakan untuk terapi penyembuhan kanker, di mana akselerator sendiri akan memancarkan satu sinar berenergi tinggi, dan sinar tersebut akan diarahkan langsung secara presisi ke sel tumor, di mana nanti sel kanker tumor itu akan rusak tanpa merusak jaringan yang ada di sekitarnya, jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Jadi begitu canggihnya akselerator ini. Walaupun dia terdengar seperti alat eksperimen aneh, ternyata dia banyak membantu orang ya. Selain daripada bidang medis, akselerator juga bisa digunakan dalam bidang industri. Dan untuk bidang industri ini, contohnya, dia bisa digunakan untuk mensterilisasi alat-alat medis, meningkatkan untuk suatu benda, tumbuhan. Dan yang terakhir, dia juga dapat membantu pengawatan makanan. So, akselerator bisa memberikan radiasi pada makanan untuk mematikan bakteri penyebab suka makanan tersebut. Jadi makanannya lebih tahan lama, bukan lebih glowing ya teman-teman. Intinya, akselerator itu tidak hanya digunakan oleh ilmuwan yang kerjaannya memikirkan alam substatus, bekerja di laboratorium terus. Namun akselerator juga dapat digunakan oleh kita juga kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya saya akan merangkum beberapa materi dari presentasi kali ini. Akselerator merupakan alat untuk mempercepat partikel bermuatan seperti elektron maupun proton sehingga mendekati kecepatan cahaya menggunakan medan listrik dan juga medan magnet. Di Indonesia, perkembangan akselerator ini belum berkembang secara besar seperti yang ada di negara Jepang dan juga Eropa. Namun, perkembangan akselerator di Indonesia cukup signifikan. Contohnya pada Badan Riset dan Inovasi Nasional di Serpong yang sudah bisa mengoperasikan siklotron untuk riset nuklir dan produksi radioisotop. Sementara di universitas seperti
ITB, UGM, dan UI memiliki akselerator dalam tingkat laboratorium. Akselerator juga penting dalam bidang pertahanan, yang digunakan untuk radiografi energi tingkat tinggi, memindai komponen alutsista tanpa merusaknya. Selain itu, akselerator mampu membantu dalam kegiatan rekayasa material, meningkatkan ketahanan komponen pertahanan. Produksi akselerator juga digunakan untuk kalibrasi sensor radiasi dan deteksi penyeludupan bahan berbahaya. Meski tantangannya besar dan biaya serta ukurannya yang tidak kecil, manfaatnya dalam riset medis dan pertahanan sangat berharga. Teknologi ini membuka peluang besar bagi para mahasiswa yang tertarik pada bidang teknologi nuklir dan rekayasa material.